Yuswanti, monggo Ibu Yuswanti. Mohon izin bertanya, Bun. J. Pada pembelajaran tanaman tadi, misalnya contohnya wortel, tapi memasukkan sains itu contohnya menanam wortel, teknologinya memutarkan video tentang wortel, engineering membuat jus wortel, art itu contohnya kolase kulit wortel, yang matematika membedakan ukuran wortel. Itu betul apa tidak, Bun? Betul, bisa. Ya Bun, makasih Bun. Karena nanti tuh ketika buat RPP Bunda harus menerapkan itu. Iya Bun. Bunda harus mengetahui STEM di dalam kegiatan pembelajaran, gitu ya. Jadi kita harus tahu, harus bisa bagi-bagi. Ketika dalam sains saya ajakan anak aja seperti ini kok, teknologinya kayak gini, gitu kan? Artinya kayak gini, jenis kayak gini. Itu kan lebih siap Bunda nanti ketika masuk ke tahapan berikutnya. Kalau sudah bisa membedakan, oke, sekarang Bunda sudah bisa membedakan. Yang semula masih campur-campur, sekarang sudah bisa membedakan mana yang masuk sains, mana art, mana penelitian TPT? Ya Bun, udah Bun. Sampun ya. Iya gitu. Tapi sebenarnya gini, Bunda baru ternyata bisa dibagi-bagi toh, gitu atau dari dulu sudah memang sudah dibagi-bagi atau bagaimana? Baru tahu sekarang Bun. Baru tahu sekarang kalau memang harus dipisah-pisah kan ya, harus dibagi-bagi kegiatannya ya. Kalau dulu mungkin kegiatannya campur ya Bun ya? Iya Bun. Oke, mungkin kegiatannya campur satu bisa untuk semua ngoten ya, tapi sekarang sudah bisa dibagi-bagi. Oke. Makasih Bun. Sama-sama. Yuk. Tadi ada yang bertanya lagi. Monggo Bun, silahkan. Ibu siapa ya tadi? Ibu Marta ya atau Emerita, Ibu Emerita. Iya, monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Katon. Untuk saya masuk ke PPG ini kan saya mendengar tentang HOTS, tentang STEM itu begitu sangat didengungkan ya Bu. Iya, betul. Saya mau bertanya tentang salah satu unsur STEM itu yaitu yang teknologi. Nah, teknologi itu kan baru kelihatan setelah, saya nggak tahu pasti sih, STEM sama HOTS itu munculnya baru saat pandemi ini atau sudah lama nggak tahu. Nah, sudah lama sebetulnya. Sudah lama ya. Tapi kan untuk teknologi ini kan baru kita kelihatannya waktu itu ya Bun, waktu pandemi ini. Jadi kita membuat video, membuka Zoom, membuka meeting dengan anak seperti itu. Nah, sementara saat ini kan kita sudah berada di ujung tahun pelajaran 2020-2021 ya, dan kemungkinan nanti tahun ajaran baru itu sudah tatap muka. Nah, itu gimana peran teknologinya itu? Apakah menghilang atau enggak? Sementara nanti kalau tatap muka itu kan lebih banyak ke langsung gitu ya, langsung konkret pada anak. Kita mungkin untuk membuat video malah nanti sih lah itu kita buatnya yang langsung dulu aja. Gimana itu Bun? Kalau tentang teknologi itu apa yang dalam dimaksud di sini? Hanya lebih kepada gurunya menyajikan pembelajaran itu dengan IT atau gimana? Terima kasih sebelumnya. Bun, sebenarnya teknologi dari dulu kan teknologi dari dulu sudah dikembangkan dan akan selalu berkembang, gitu? Dan akan selalu berkembang. Teknologi itu tidak hanya sekedar kita Zoom, Meet, video, enggak. Itu kan untuk sarana ke blendednya, ke pembelajaran campuran ya, pembelajaran campuran dan learning antara online dan offline. Nah, kita Bun di kelasnya juga kita bisa pakai video loh Bun. Bunda dulu pernah pakai CD atau enggak? Memutarkan video, VCD itu loh Bun. Nah, itu kan teknologi Bun. Iya sih. Nah, kemudian Bunda pakai LCD di kelas. Kalau LCD enggak, tapi langsung ke laptop aja. Nah, laptop itu IT Bun, laptop itu teknologi. Ini kan hanya beda pandangan sempit dan pandangan luas. Ya, kalau dalam pandangan sempit kan masih sekedar video yang kita kirim lewat WA, Zoom, Meet,
kemudian apalagi WA group, WA video call itu kan, itu yang saat ini sedang digunakan sebagai IT atau teknologi. Padahal enggak Bun, dari lihat video kaset CD yang masih puter itu ya, dimasukkan ke CD room terus ditonton di TV, itu kan sudah IT Bun. Iya, itu udah teknologi. Kita menggunakan mixer nih ibaratnya Bun, atau kita menggunakan apa? Menggunakan blender. Nah, itu kan IT Bun, itu kan teknologi juga. Oh, maaf, IT kan kalau kita lebih ke media digital ya. Tapi kalau kita untuk ke teknologi kan pakai blender itu udah teknologi Bun. Yang dulu menghaluskan misalnya harus digepuk-gepuk ya kan, sekarang sudah dengan alat bantuan blender lah, itu kan dia udah teknologi, kita udah bisa pakai itu. Berarti kita, yang berbau-bau apa? Teknologi. Ya. Kalau misal saat ini pembelajaran daring, penggunaan teknologinya kan yang paling mudah video gitu kan, tidak mungkin mereka disuruh menggunakan blender kan, tidak mungkin. Nah itu kan paling mudah bisa melihat video, tapi di rumah juga bisa Bun mempraktekkan apa itu membuat jus menggunakan blender. Nah itu kan dia sudah menggunakan teknologi. Gitu ya. Terima kasih Bu Katon. Sama-sama. Dan ini nanti tidak arti sempit ya Bun, jadi bisa luas gitu loh, bisa luas juga gitu. Nah kalau misalnya yang dimaksud teknologi itu hanya berupa media digital, nah itu nanti ya akan tenggelam. Kalau misalnya sudah nggak dipakai, udah nggak dimanfaatkan untuk penghantar pembelajaran, gimana? Tidak, itu masih bisa tetap kita harus kita pakai di dalam kelas. Maka tadi ya, seperti yang ditanyakan Ibu Afiyah ya, Ibu Nur Afiyah tadi, kenapa harus blended learning Bun? Gitu tadi loh, PBL. Terus kenapa kok harus blended learning? Blended learning tetap untuk melatih anak untuk belajar IT, gitu Bun. Ya, belajar IT. Karena apa? Untuk menyaksikan video, mengoperasikan laptop, menggunakan LCD, ini kan juga memperkenalkan anak itu, Bun. Dengan hal-hal terkait dengan teknologi, gitu. Dan itu kan tidak akan luntur, Bun. Itu akan selalu berkembang. Itu skill nantinya, kemampuan anak untuk mengenal. Jadi biar mereka tidak gegap teknologi, gitu. Oh, nyalain video aja nggak bisa, mau mencet TV tidak bisa, jadi Bun, karena TV itu juga teknologi, gitu loh. Jadi tidak serta-merta hanya menggunakan Zoom, Jimit atau media online seperti ini, bukan. Itu salah satu bagian diantaranya. Ya, jadi besok pembelajaran harus blended nih, harus blended, gitu. Iya, jadi seperti yang dikembangkan Bun, dongeng digital pun kan sudah mulai berkembang Bun. Dongeng digital itu kan dongengnya itu disajikan lewat video, bisa ditampilkan lewat TV gitu, yang paling mudah sekarang. Mungkin kalau LCD jarang Bun, gitu, LCD jarang yang punya. Misal kita adanya TV, oke, kita buat TV yang bisa ada pakai apa, VCD itu, terus ada tancipan USB kan ada ya Pak ya, tancipan USB kita masukkan, kita putar, nah itu kan juga bisa. Kenapa? Loh, dongeng kok pakai gitu? Iya, karena keakraban anak bisa lebih tercipta. Ketika anak mendongeng itu biasanya mendengarkan suara saja, dia tahu dengan alat bantu, tapi di situ anak bisa divisualisasikan langsung kejadiannya seperti apa. Nah, guru ini bisa melakukan penguatan kepada anak-anaknya. Itu kayak bisa sambil dirangkul, bisa sambil dipanggil kembali untuk konsentrasi, bisa dipanggil lagi untuk apa ya, memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah nanti akhirnya kan apa, anak bisa melihat visualnya, bisa mendengar, dan bisa mendapat penguatan dari guru. Nah, dan guru tidak perlu mendongeng, guru tidak perlu membacakan, tapi kita cukup memberikan penguatan kepada mereka gitu. Oke. Bu Yuswanti, pripun? Menizin bertanya Bun. Yeah. Misal kita membuat sup, terus kita pakai kompor Bun. Itu kompor itu termasuk teknologi apa tidak Bun? Teknologi, tapi itu kan berbahaya Bun. Jadi jangan menggunakan itu, jangan kompor. Kompornya pakai kompor apa? Yang isi ulang tabung itu loh Bun. Oke. Itu sebenarnya juga bisa teknologi Bun ya. Kita tetap menggunakan teknologi.
Karena apa? TV, blender pun juga masuk teknologi kan. Nah, itu bisa kita pakai. Berarti bisa kita masuk ke teknologi ya, Bun? Ya, tapi nanti kan pasti akan ditanyakan apa ya itu nanti berarti semua masuknya teknologi. Nanti ditanya kan bisa dibedakan antara teknologi digital, gitu, teknologi digital atau teknologi yang lain. Jadi sebelum ada digital itu kan semua sudah masuk teknologi toh, Bun. Perkembangan teknologi kan. Motor pun juga teknologi toh. Nah, itu nanti kan bisa dipakai, tetap masih bisa dipakai. Iya. Ya, makasih, Bun. Oke, sama-sama. Oke, yuk. Apalagi Bunda? Bun, izin bertanya. J, Burian. Ya, ini di dalam modul kan ada seperti apa itu STEM di PAUD. Lah, saya mau nanyakan tentang lost part. Ya nih, gunakan berbagai material atau lost part. Lost part itu maksudnya gimana ya, Bun? Lost part dari apa? Di sini tertulisnya bagian-bagian benda atau sesuatu yang telah terpisah dan sangat cocok. Maksudnya bagaimana ya, Bun, dalam pembelajaran STEM itu? Oke, lost part itu bagian yang terpisah tuh kayak montase, kolase itu loh Bun, dia kan terpisah-pisah toh, yang nanti akhirnya itu akan digabungkan kembali, gitu. Seperti membongkar pasang, itu kan termasuk bagian dari lost part Bun, yang nanti bisa digabung-gabungkan kembali gitu. Itu bagian lost part, karena mengajarkan anak untuk lebih berkreatif, ya kan, untuk lebih meningkatkan imajinasi mereka. Ternyata kalau ini gabungan dengan ini, akhirnya dia bisa membentuk suatu hal yang baru, itu bisa lost part namanya. Kayak bongkar pasang itu loh Bun. Oh, berarti kegiatannya bongkar pasang gitu Bun? Itu maksudnya adalah media bahannya itu lost part atau bongkar pasang. Gitu. Lost part. Oke, terima kasih Bun. Sama-sama. Izin bertanya Bun. Oke. Menyambung tadi yang mengenai tentang teknologi dalam pendidikan, untuk kedepannya ini kan kita masih dalam masa pandemi. Bunda, terputus, suaranya tidak ada. Oh iya, mohon maaf. Menyambung tadi Bun tentang teknologi dalam pendidikan, ini kan masih di dalam masa pandemi. Kita melakukan pembelajaran blended learning. Tapi online-nya itu kan hampir 70-80%. Nah, untuk setelah pandemi nanti, menurut saya untuk kegiatan, untuk model pembelajaran blended learning ini, apakah masih relevan Bun untuk dilaksanakan? Masih, sangat masih sekali. Dalam hal ini yang dimaksud blended itu kan tadi loh Bun, dengan pemutaran video di dalam kelas gitu. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai media juga untuk blended learning Bun, campuran. Iya. Untuk teknologi sendiri itu kan fungsinya dua ya Bu, dia sebagai tools atau sebagai sains atau yang harus dipelajari oleh anak. Nah, sebenarnya itu teknologi yang sekarang ini itu hanya sebagai tool saja atau anak juga harus mau tidak mau harus belajar tentang teknologi itu sendiri Bun? Untuk saat ini, untuk anak pada perkembangan anak usia dini, dia itu menggunakan teknologi itu sebagai tools Bun, alat bantu. Tapi tidak terlepas juga loh, alat bantu kita juga harus bisa mengoperasikan gitu loh. Jadi anak kan tidak mungkin hanya melihat saja. Tapi kan anak nanti misalnya pakai menggunakan handphone, menggunakan laptop kan berarti anak dipaksa, ya ini kondisinya dipaksa atau dibiasakan untuk bisa pegang mouse, ya toh pegang mouse-nya, bisa ngekliknya. Untuk handphone pun juga dia harus tahu cara membukanya, menghentikannya, gitu. Nah ini kan berarti apa? Selain dia
hanya menggunakan digital itu sebagai tools atau teknologi sebagai tools, tapi kan dia juga belajar untuk mengoperasikannya, Bun. Secara tidak langsung itu dua-duanya sudah jadi satu. Iya, karena kan di jenjang yang lebih atas, iya, di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu kan untuk pembelajaran TIK sendiri itu kan sudah tidak ada ya Bun, mata pelajaran TIK itu kan sudah tidak ada. Tapi anak-anak itu dituntut untuk menguasai teknologi itu sendiri. Berarti bisa dikatakan teknologi itu sudah menjadi wajib ya Bun. Sudah bukan yang harus dipelajari tapi memang harus menggunakan. Oke, maaf, agak putus ya. Di Bunda tempat lain juga putus-putus atau saja ini? Putus-putus, Bun. Putus-putus, Bun. Berarti Bunda Aisyah itu gini maksudnya. Bun, padahal TIK kan kalau mereka nggak menguasai, itu kan padahal tuntutannya anak harus menguasai penggunaan TIK. Padahal di tingkat jenjang atas TIK sudah nggak ada, gitu kan? Nah, Bunda perlu diketahui bahwa pelajaran kurikulum 2013, gitu, kurikulum 2013 pada jenjang atas, itu tuh semua sudah masuk menjadi satu. Memang ada campuran, Bun, gitu loh. Jadi campuran semua terintegrasi. Kalau dalam misal pembelajaran bahasa Inggris itu juga bisa dimasukkan pada pelajaran biologi, pada pembelajaran matematika, pada pembelajaran IPS, itu kan bahasa Inggris selalu masuk semuanya, gitu. Dan tidak juga tidak hanya juga ketika IT itu juga harus diimplementasikan pada semua bidang. Jadi tidak ada khususan lagi, tapi dia itu sudah selalu diimplementasikan, gitu loh Bun. Seperti kayak penerapan misalnya sikap gitu ya, PPKN itu tidak hanya diterapkan pada satu mata kuliah PPKN juga, tapi di dalam bahasa Indonesia ada PPKN, di dalam pembelajaran IPS ada PPKN, di dalam IPA ada PPKN. Misalnya tentang sopan santun. Nah, sopan santun itu juga akan selalu mengajarkan ada sopan santun di dalam biologi, ada sopan santun dalam fisika, ada sopan santun dalam matematika, ada sopan santun dalam itu semuanya terintegrasi. Jadi sudah tidak ada lagi penekanan fisik, tapi sudah dipakai setiap hari. Nah, itu loh, pada setiap pelajaran. Nah, sama halnya dengan IT. Sekarang IT ini kan hanya harus dikuasai. Jadi beratnya dalam pembelajaran apapun, IT ini sudah ada, gitu kan. Misalnya ada satu mata kuliah yang memang mata pelajaran yang muncul sendiri itu dia digunakan sebagai penguatan saja, gitu. Jadi semuanya itu memang harus bisa. Kalau saat ini teknologi itu digunakan sebagai tools, tapi kan tools tidak bisa terlepas dari cara mereka mengoperasikan juga kan. Mereka akhirnya kan tahu, mereka akhirnya harus bisa cara menyalakan seperti ini, cara mematikan seperti ini, kalau mau mencari seperti ini, kalau mau di-post seperti ini, nanti coba dilanjutkan lagi kayak gini, kan akhirnya dia tahu kan. Akhirnya kan pasti anak-anak itu juga tahu lah, ini adalah sudah tidak hanya berperan sebagai tools ya, tapi juga kita mengetahui how to operate-nya, cara mengoperasikannya. Tapi pada tapi untuk anak usia dini kan masih pada tahap pengenalan, gitu, hal-hal yang ringan gitu. Oke, Ibu Nur Afia, kemudian dilanjutkan sama Ibu Siti Mutmainah, monggo. Mana ini Ibu Nur Afia? Nggak ada suaranya, Bun. Ketika bebas bisa PDF bisa kalau rekomendasi harus itu PDF itu. Nah ini teman-teman juga. Maaf Bunda. Nggih. Izin bertanya. Nggih. Berarti dalam kegiatan sehari-hari kita harus adanya ya Bu. Harus apa? Dalam STEM ini. Harus ada STEM-nya. Teknologinya. J, betul. Iya. Baik. Ya Bun, terima kasih. Ya, jadi nanti Bun, keberlanjutannya itu dalam setiap kegiatan itu harus ada STEM. Selalu ada STEM di dalamnya.
Ya, jadi biar anak selalu terbiasa dan ibu juga sudah terstruktur dalam proses pembelajaran. Monggo Ibu Siti Mutmainah, pripun? Ini ujungnya ujung pasir itu toh, iya Bu? Ujung negara Bu. Oh. Desa, nama desa. Kirain yang ujung pasir, kan ada itu nama daerah yang ujung pasir itu. Monggo. Nama desa. Iya, karena di tempat saya kan ini saya baru mengenal yang STEM ini, Bu. Terus Ya. tidak apa-apa kan Mungkin, bisa dibelajar. Ya, mungkin dulu sudah pernah ya menggunakan yang VCD dengan diputar melihat kayak apa itu, ya seperti itu. Berarti untuk STEM ini ya kita harus melibatkan terus tentang teknologi itu ya Bun ya. Betul. Harus ada penggunaan teknologi biar anak itu tidak tertinggal gitu Bun. Tujuannya itu agar anak tidak tertinggal, anak tetap selalu bergerak maju, mengetahui semua teknologi seperti apa gitu. Iya. Ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama, monggo. Iya, kalau bisa gurunya itu. Pripun Bu Yuswanti? Izin bertanya, Bun. Apa perbedaan antara problem based learning dan project based learning, Bun? Oke. Kalau problem based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah ya, Bun. Jadi kita mengangkat masalah dulu, Bun. Kita ada masalah dulu. Itu kemudian kita mengajak anak untuk menyelesaikannya. Gitu loh. Kalau misalnya Bunda kan bisa menggunakan kalau dalam penyusunan RPP nanti, proses pembelajaran yang akan kita ya Bun, kita bicara kita nih misalnya kita. Dalam PPG ini, project based learning ini digunakan dalam dasar penyusunan RPP. Ini program pembelajaran kita, pembelajaran PPG ya. Mengajari Bunda untuk menyusun RPP menggunakan PBL, problem based learning. Sehingga apa? Bunda akan menyelesaikan masalah itu, memberikan solusi dari masalah itu sendiri. Ya, nah masalah itu sendiri apa? Dituangkan di dalam RPP, solusinya seperti apa. Sedangkan project based learning itu adalah project Bun, pembelajaran berdasarkan proyek gitu. Pembelajaran berdasarkan proyek. Ya, pembelajaran proyek. Nah, itu apa? Mengajak anak untuk menguji coba, menyusun, membuat, mengkreasikan. Ini adalah termasuk dalam kegiatan project. Pokoknya anak yang ikut dalam kegiatan tersebut. Oh, terlibat dalam kegiatan tersebut ya, Bu? Ya, terlibat dalam kegiatan tersebut sendiri. Jadi dia itu ikut dalam mempraktekkan secara langsung gitu loh, Bu. Itu adalah proyek. Anak yang membuat, anak yang menyusun sendiri, anak yang jadi anak yang lebih diorientasikan kepada kegiatan anak yang terlibat langsung. Oke. Iya ya Bu, makasih Bu. Ya, Ibu Emerita pripun? Ya, Ibu Emerita, ada yang ditanyakan? Ini resen atau sudah selesai resennya? Oh, sampun, J. Ibu Megawati, pripun? Tadi Ibu Megawati ya, sempat mau bertanya? Boten. Oke, Bu Nur Afia berarti. Pripun Bu Nur Afia? Halo Bunda. Oke. Pripun Bunda Nur Afia? Oke Bunda. Ini Bunda, saya mau bertanya. Ya. Misalkan saya akan membuat RPP, pertama itu kan menentukan tema, misalkan tema saya kendaraan, terus sub tema saya kendaraan darat, kemudian diambil bagian-bagian kendaraan adalah roda. Nah, misalkan kita memasukkan pembelajaran SIM yang pertama itu adalah sains, Bunda, Sainsnya itu adalah misalkan sainsnya itu mengamati bagaimana roda itu bisa berjalan maju dan mundur, misalkan sainsnya. Terus kemudian teknologinya itu kita memutarkan video kepada anak tentang mobil berjalan menggunakan roda. Kemudian engineeringnya itu anak mempraktekkan memutar roda
Proyeknya diputar kan kita istilahnya itu menghadirkan roda sungguhan di dalam kelas misalkan, terus anak memutar roda itu, kemudian artnya itu adalah seperti finger painting menggambar roda pakai jari itu Bunda, ya terus kemudian matematiknya itu menghitung jumlah roda pada mobil. Nah itu dalam satu kegiatan itu menurut Bunda apakah sudah masuk dalam STEM yang betul atau masih ada kekurangan Bunda? Itu. Sudah bisa masuk STEM Bun. Sudah masuk STEM. Nanti hanya perlu ditingkatkan lagi kreativitasnya aja. Kreativitasnya, inovatifnya biar tidak biasa gitu loh Bun. Yang ini ordinary maka kita ciptakan media-media atau kegiatannya yang extraordinary gitu ya Bun. Kalau misalnya mengecat menggunakan jari kan udah biasa. Menggambar dengan jari biasa. Mungkin apa yang dibedakan? Oh, pencampuran warna menggunakan jari sehingga menimbulkan percampuran warna yang baik misalnya, atau mengkombinasikan atau apa. Nah, itu kan kita yang lebih ditinggikan adalah kreativitasnya di sini. Sudah bisa. Insya Allah sampun. Oke, matur suwun nggih. Monggo, ada lagi? Tapi Bunda, maaf untuk yang Bu Tahira tadi yang teknologi itu kan kalau misalnya offline, tapi kalau online bagaimana? Kan saat ini kita bicaranya baru daring toh, atau dari online kan? Tadi Bunda bagaimana? Oke. Kalau dalam daring kita ya hanya bisa mengandalkan saat ini baru video ya Bun, video yang dikirimkan ke anak melihat, ini kan untuk daring saja gitu. Tapi kalau misalnya untuk teknologi yang digunakan untuk offline itu bisa berbagai macam variasi yang bisa kita pakai di situ. Oke, monggo Sinten lagi yang mau tanya lagi. Bun, berarti untuk setiap harinya kegiatan anak itu harus memuat STEM. Iya. Oh, tapi sebenarnya kita sudah melakukan itu nggak, Bun? Sudah, memang sudah. Hanya Bunda perlu tahu saja. Kita hanya perlu tahu kan kita seperti yang sampaikan kemarin. Bunda itu sudah melakukan semuanya. Sudah melakukan itu sejak awal pembelajaran sampai sekarang sudah dilakukan semuanya. Apa itu HOT, apa itu STEM, apa itu TPA, CK, itu semua sudah masuk. Hanya sekarang yang perlu dipelajari adalah kuwi toh teorinya tentang STEM kuwi. Jadi yang saya lakukan itu sains toh namanya. Ini adalah teknologi toh. Ini engineering. Nih saya menyuruh anak untuk menyusun, menciptakan apapun itu ternyata kita kegiatannya engineering ya, mengajak anak untuk menyusun, mendesain kayak gitu. Menghitung misalnya atau membedakan panjang pendek atau apapun. Ternyata semua terkait dengan matematika. Itu adalah kegiatan matematika, gitu kan? Nah itu sebenarnya semuanya sudah ada gitu. Hanya perlu as we know gitu loh, as to know, kita harus tahu, kita bisa mengerti bahwa kegiatan kita ini adalah namanya sains. Hanya saja kita baru tahu istilah-istilahnya ya Bun. Betul sekali. Istilah kerennya gitu ya Bun ya. Sebenarnya sudah menerapkan dari dulu. Sudah. Semua itu Bunda sudah melakukannya. Kayak misalnya art gitu kan, harus ada artnya. Ya kita sudah setiap hari anak itu untuk berkreasi, membuat sesuatu itu semuanya sudah pakai art gitu kan. Dan itu salah satu kegiatan yang familiar dan itu kegiatan wajib untuk anak usia dini itu kan, menggunakan art itu gitu loh. Karena apa? Art itu adalah kegiatan yang menyenangkan gitu loh. Jadi memang kita memakai itu setiap hari. Oke. Terima kasih Bun. Sama-sama. Yuk. Bunda izin bertanya. Untuk model pembelajaran yang paling cocok yang diterapkan di masa pandemi ini, model pembelajaran yang apa Bu? Tadi kan banyak sekali ya, ada problem based learning, project based learning, ada inquiry juga, pembelajaran yang paling ada discovery. Yang paling cocok dilaksanakan atau diterapkan pada masa pandemi ini yang kita lebih banyak pembelajaran kan online, daring, itu model pembelajaran yang mana Bunda? Kalau ya itu kan disesuaikan dengan tingkat perkembangan apa yang tidak dicapai juga kan Bun.
Nah, kalau misalnya dalam pandemi itu yang untuk menghidupkan pendidikan tuh yang cocok project based learning, Bun. Jadi meskipun kita di sekolah memberikan panduan, kan video ada tata caranya biar orang tua dan anak bisa mempraktekannya di rumah untuk diuji coba gitu kan. Terus anak-anak bisa melihat Bunda, kemudian mereka misalnya adalah membuat sandwich gitu Bun misalnya ya. Bisa masuk ke apa itu? Bisa masuk ke apa engineering bisa ya, membuat sandwich itu bisa masuk ke engineering Bun, menyusun kan dia, siapkan roti gitu kan, apa-apa. Nah nanti bisa disampaikan dulu ke orang tua, Bunda misalnya besok pagi pembelajarannya adalah menyusun sandwich, jadi mohon Bunda menyiapkan roti dulu, menyiapkan apa semua yang diperlukan tuh loh Bun disebutkan. Nah ketika Bunda mengirimkan video atau proses pembelajaran sedang berlangsung, anak itu bisa untuk mempraktekkan Bun, ayo sekarang ambil rotinya gitu kan Bun, ambil roti disiapkan di piring, yuk sudah semua atau belum gitu kan. Nah terus oke, sekarang yang diambil adalah menggunakan apa, misalnya menggunakan margarin misalnya ya, ayo mana margarinnya, yang mana, suruh ambil Bun misalnya, coba tunjukkan sama Bunda sudah betul atau belum yang diambil itu margarin atau tidak, bisa disebutkan ini Bun misalnya, oh iya betul itu adalah margarin misalnya. Terus nanti tinggal mereka praktek, kemudian yuk ikutin kata-kata Bunda ya. Nah ini kan project Bun, itu namanya project. Pembelajarannya sudah adalah kegiatan pembelajarannya adalah engineering atau menyusun gitu. Nah anak sudah bisa. Kalau kemetnya juga bisa dalam untuk pembelajaran project based learning itu kan identik dengan budget yang sangat besar ya Bun. Nah untuk mengatasi itu tidak juga. Iya. Kan tidak juga Bun, tergantung Bunda juga pemilihannya seperti apa. Loh kalau misal kita mau menyusun apa, menggunakan batu-batuan di sekitar kita juga bisa, menggunakan alat-alat apa di sekitar kita bisa banyak, bahkan tanah liat pun juga bisa dipakai gitu, daun-daun pun juga bisa dipakai, tergantung kreativitas Bunda tadi mau disusunnya dalam bentuk apa, menjadi apa. Nah itu kan tergantung Bunda yang berkreasi, yang berinovasi. Tadi kan hanya saya mencontohkan seandainya mau membuat sandwich misal gitu. Kalau menyusun yang lain lagi juga banyak bisa gitu. Berarti bisa menggunakan media tadi ya Bu, media loose pad yang bisa bongkar pasang, bisa digunakan hari ini, besok bisa dipakai lagi, seperti itu ya Bu. Bisa. Tapi kan memang harus bervariasi Bun. Kalau pakai loose pad terus ya anak bosen. Namanya project itu kan mencoba hal yang baru. Gitu, biar anak tuh tertarik, anak suka, anak senang. Tapi kita mau mengajarkan sesuatu ada di dalam kegiatan itu, gitu kan. Jadi ya tergantung pintar-pintarnya kita memilih medianya seperti apa. Kemarin aja ada yang art itu dia menggunakan project, dia menggunakan apa Bun? Arang Bun, batu arang. Gitu. Jadi jangan lupa Bun, dalam RPP itu ada kearifan lokal ya Bun, harus ada kearifan lokal yang dimasukkan di dalamnya. Kearifan lokal itu apa? Termasuk ini hal-hal yang terkait dengan di lingkungan Bunda itu sendiri. Kearifan lokalnya itu apa, maka diangkat. Nah, misal dibuat susah, bisa loh membuat dari arang tadi, batu arang disusun, ya kan, kemudian batu arang untuk digunakan untuk mengkreasikan apa, untuk menggambar, itu kan dia juga bisa menggunakan batu arang, atau batu bata, misal di sana ada penghasil bata, itu kan nanti untuk pewarna, dia berwarna merah, nah itu banyak-banyak cara Bun, misal pakai daun-daunan, kemarin ada Bun, project itu membuat ini dari kain, bahan kain bekas itu Bun, kemudian dia menggunakan pencampur warna alam dalam kegiatan membatik Bun. Jadi dikasih tahu, oh ini diikat dulu, yang sini diikat, gitu diikat, kemudian dicelupkan di warna yang merah. Warna merah itu pakai daun apa gitu saya lupa. Kemudian pakai hijau warna apa, terus kuning warna apa Bun. Tapi diikat dulu, dicelup-celupin. Bisa dibuka. Nah, sekarang jadi deh kayaknya sudah berwarna, kegiatan membatik dengan warna alam. Gitu bisa Bun, itu kan tidak mahal. Jadi ya tergantung mindset guru tadi, cara pandang gurunya gitu loh. Mau pakai minimalis, ayo kita kreatif, banyak baca, banyak tahu, ilmu pengetahuan apa yang bisa kita manfaatkan sebagai media dalam kegiatan sehari-hari, bisa sekali. Oke. Ya, yuk silakan. Siapa tadi yang resen, monggo. Izin bertanya Bun. Monggo Bu. Ya,
biasanya di TK kami kalau ada kegiatan tengah semester itu dalam kondisi pandemi ini Bu, tugaskan pada untuk membuat makanan kesukaan di rumah, misalkan burger atau nasi goreng seperti itu Bu. Terus mereka menghias nasi gorengnya sendiri seperti itu Bu. Terus biar termotivasi anak, kita nanti mengadakan seperti lomba gitu Bu, misalkan nanti ada satu ini diperbolehkan nggak ya? Menyemangati anak. Kalau sudah lomba menghias, terus nanti kan difoto atau disebarkan ke guru, terus kita memberi seperti oh ya ini juara satu ini, juara dua ini, seperti itu, seperti lomba itu gimana Bu? Boleh atau tidak? Boleh. Nanti biar anak yang tidak mau melaksanakan itu kan, kalau nanti dikasih hadiah seperti itu guru, lomba nanti juara satu, juara atau gimana gitu kan, nanti anak termotivasi seperti itu Ibu. Tapi bilangnya jangan gitu, bolehnya dibalik Bun. Nanti kalau juara satu akan diberikan ini, jangan. Kalau anak-anak yang yang ingin mendapatkan ini, misalnya ingin mendapatkan goodie bag dari Bu Guru, maka dia harus rajin belajar dan bisa menang dalam kejuaraan. Dia harus juara satu dulu biar bisa mendapatkan ini dari Bunda gitu ya. Oke, kalau gitu biar bisa dapat itu dan menang, nanti harus ini ya, rajin ya untuk mencoba ya gitu. Jadi gitu ya Bun ya. Itu meskipun kata yang sedikit, kata yang dibalik Bun, sebenarnya artinya sama, tapi kan hanya penyampaiannya yang berbeda. Ini akan bisa mendidik anak Bun. Anak terdidiknya nanti juga sudah berbeda. Kalau dididik supaya kamu dapat ini, kalau ngasih ini dapat ini, ngasih ini dapat ini, gitu toh Bun, nanti anak terbiasa untuk dia ini menunggu pamrih gitu. Alah nggak dapat apa-apa, saya nggak mengerjakan gitu kan. Makanya itu memang kalimatnya itu sama. Kalimatnya sama. Maksudnya arti kalimatnya sama, tapi susunan kata yang diberikan itu berbeda, itu sudah bisa sudah bisa menggeser dari mindset anak didik itu sendiri Bu. Ya, jadi makanya saya mendapatkan, jadi saya harus berusaha dulu gitu kan. Jadi tidak yang terjiwa pamrih gitu ya, terdidik pamrih, mauin kamu kalau bisa mengucapkan ini dapat ini, mengucapkan ini dapat ini, tidak. Gitu. Jadi lebih change kita meskipun kalimat sedikit tapi bermanfaat. Oke. Begitu nggih, Triwulan. Terima kasih. Monggo silakan. Iya, nggih. Ibu Rian, monggo. Ya Bun, maaf mau tanya lagi. Itu dalam pembelajaran STEM kan ada, maksudnya gini Bun, untuk pengembangan bahasanya itu masuknya kemana Bun dalam pembelajaran STEM? Jadi untuk pembelajaran bahasa itu dalam kegiatan engineering bisa Bun, untuk menyampaikan kegiatan berbahasa bisa. Jadi kan dengan menyusun misalnya kotak angka atau kartu huruf atau apa, itu kan sudah pembelajaran bahasa. Ya, berarti masuknya ke engineering Bun. Tidak hanya engineering, tergantung Bunda mau memasukkan di mana, kegiatannya di settingnya seperti apa, itu yang bisa. Oh gitu. Berarti bisa semua itu ya Bun, STEM. Bisa dimasukkan aspek bahasanya? Ya, dimasukkan aspek bahasanya, betul. Oke. Ya Bun, terima kasih. Ya, sama-sama. Pikirkan dulu yang hendak ditanyakan. Jadi di sini ya akan menyampaikan tadi yang ditanyakan Ibu Rian tentang bilangan kardinal dan ordinal Bu, bedanya bagaimana gitu kan. Nah, kalau bilangan kardinal itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan Bun. Misalnya Ibu membeli 2 keranjang 2 jeruk gitu loh Bun. Jadi dia itu untuk menunjukkan Bun jumlahnya. Itu adalah kalimat
bilangan kardinal. Kalau bilangan ordinal itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyatakan urutan atau ranking Bun. Misalnya ke-1, ke-2, ini adalah namanya bilangan ordinal. Ordinal itu urutan, tingkatan, gitu kan? Berarti kalau yang pertama, kedua bisa nggak Bun? Ya bisa, ya kan? Itu kan urutan pertama, urutan kedua, ini adalah ordinal. Juara ke-1, juara kedua, itu adalah juga ordinal. Jadi peringkat, pokoknya untuk menunjukkan peringkat itu namanya ordinal. Kalau kardinal itu untuk menunjukkan jumlah bilangannya. Dengan pembelajaran di sekolah di pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati ya, jangan sampai ya nanti begitu sudah masuk Bapak Ibu sekalian ternyata yang satu ditinggalkan, yang satu ini, sehingga nanti kredibilitas Bapak Ibu sekalian akan terekam di SIM PKB dalam proses pembelajaran atau di LMS. Itu silakan Bapak Ibu sekalian kalau itu memang memungkinkan. Tapi saya Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Pripun Bu Estiani, monggo. Ini Bu mau tanya. Ketika pembahasan tadi kan mengenai art itu kebanyakan lewat media seninya itu seni misalkan gambar, nempel, finger painting dan lain-lain. Misalkan kita memasukkan seni musik atau tari boleh kan ya Bu? Ya bisa dong. Itu kan juga masuknya art. Ya, maksudnya takutnya miskonsepsinya harus dengan yang kegiatan kolase atau apa. Berarti misalkan contoh kecil, misalkan saya mengambil tema tanaman, subtemanya itu yang mau saya ambil itu khusus dengan kacang hijaunya ya Bu. Berarti sainsnya itu mengamati proses tumbuhnya kacang hijau bisa nggak? Bisa sekali. Untuk teknologinya berarti misalkan kalau daring ya masih video, gitu. Ya video, tutorial itu tetap itu. Tutorial. Ya berarti cara menanam, Pak engineer-nya nanti actionnya itu menanam kacang hijau yang pakai gelas kecil itu, yang pakai kapas. Iya, engineer-nya. Ya, untuk artnya itu saya kirim video lagi nggak, lewat video lagi tentang gerak dan lagu. Misalkan biji ditanam, tumbuh tunas. Tunas disiram, tumbuh akar, itu berarti bisa masuk art juga Bu? Bisa. Untuk gerakannya, asal dia untuk di trennya fokusnya pada gerakan tarinya. Oh, nanti mengikuti gerakan tari itu, atau misalnya, itu bisa. Oh iya. Tapi juga art. Memang seni kan, maksudnya kan seni lukis, gitu. Maksudnya maaf, seni musik, seni rupa, seni tari, gitu kan? Seni tari, gitu. Ya. Itu bisa dipakai semuanya. Oke. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Monggo Bu Dina, monggo. Bu Dina mau bertanya? Iya Bun. Iya Bun. Sedikit untuk kurikulum ya Bun, mau menanyakan. Kan ada kurikulum yang temanya 11. Dan ada kurikulum yang temanya 8. Itu yang digunakan itu yang sebenarnya itu yang 11 atau yang 8 ya Bun? Oke. Kalau kita mengacu pada pusat itu yang digunakan yang 11 atau yang 8? Gini, Bunda, semua dikembalikan kepada daerah masing-masing. Pada himpaudinya disepakatinya menggunakan apa? Dan kita tengok lagi kurikulum mana yang akan kita acu. Gitu kan. Kalau kita mengacu dari pusat, ya berarti ada 11 kurikulum, gitu. Kalau dari pusat berarti ada 11 kurikulum, ya berarti kita menggunakan 11 kurikulum itu, karena kita mengacu kepada pusat. Gitu. Kalau mengacu kepada 8, biasanya itu tergantung pada kesepakatan himpaudinya Bun, atau daerah-daerah daerah-daerah tertentu. Kita himpaudinya menyatakan oke, kurikulum pusat itu ada 11, tapi di tempat kita, di kabupaten kita menyatakan bahwa kita menyederhanakannya menjadi 8 kurikulum. Maka dimulai sekarang kita akan menerapkan kurikulum. Nah, itu kan mungkin itu namanya kesepakatan.
Mungkin nggak itu terjadi di daerah atau di kabupaten ibu-ibu semua? Atau semuanya mengacu pada keputusan pusat, kurikulum pusat? Misal kita ada supervisi dari pengawas atau dari penilai, itu kebanyakan itu masih berpegangan pada panduan dari dinas bunda dari pusat. Jadi misal kita buat tema yang dalam tanda kutip aneh sendiri, itu disentil, maksudnya ditegur lah, kok beda dengan temannya gitu. Pastilah, makanya itu kita tetap mengacu kepada keputusan pusat, karena ada supervisi, ada pengawas pun juga pasti orientasinya atau berpusatnya kan pada pusat ya, pasti pada keputusan pusat gitu. Ya. Silakan disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing, Bun. Itu yang pasti utama. Kalau masalah sampai kebijakan, saya tidak bisa mengatakan jangan pakai 8 atau 11. Tapi kalau melihatnya dari berbasis pada kurikulum, ya berarti kita pada kurikulum pusat gitu. Ya, silakan. Monggo. Standby, Mas. Bisa dibong juga dijawab, Mas. Ya, terkait gagal ini gagalnya karena apa ya? Mungkin bisa didetailkan karena misalkan terkait isian form itu nanti akan ada notifikasinya dari setiap aplikasi yang kirim. Kemudian bisa juga seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya itu lebih dari 10 menit gitu ya. Nah itu ketika terkirim memang tidak akan ada action apa-apa. Tapi di luar modul ya, Bun. Oh, mengenai kegiatan boleh, PPG silahkan. ini, nanti untuk di hari yang ke-89 kan kita ada tagihan untuk membuat materi ajar. Kemarin kita kan sudah dibagi untuk KB-nya. Nah, nanti kita membuat materi ajar itu, luarannya itu ditujukan kepada siapapun. Maksudnya pembacanya itu untuk siapa? Untuk kita sesama guru atau untuk anak atau bagaimana, Bun? Kalau yang saya tangkap kemarin itu materi ajarnya itu materi ajar terkait untuk guru, kayaknya, untuk sesama guru. Jadi materi ajar yang sudah Bunda dapat ini, kemudian tuh Bunda menuliskan kembali, ibaratnya gitu ya, menuliskan kembali dengan kata-kata Bunda gitu. Ditujukan untuk guru sendiri. Tapi monggo ya, nanti dilihat lagi. Itu hanya informasi sepintas, jadi saya takut mengatakan lebih, tapi itu sependengaran saya ya, maksudnya itu kemarin kalau misalnya itu menulis materi ajar itu adalah materi ajar yang Bunda udah dapatkan kemarin itu, terus kemudian Bunda menuliskan lagi dengan bahasa Bunda sendiri untuk teman-teman sejawat juga gitu. Oh, seperti itu, nggih. Terima kasih pencerahannya, Bunda. Oke, jadi sebenarnya mungkin di sini hendak dilakukan recalling gitu loh, Bun. Recalling dari semua pendalaman materi yang sudah Bunda buat, terus Bunda suruh menuliskan lagi gitu loh, Bun. Jadi biar benar-benar bisa sudah paham atau belum gitu. Kalau kita semakin paham kan nulisnya juga semakin enak, semakin bagus. Gitu.